Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Az-Zahra, NIM 21090250014, jurusan Pendidikan Akuntansi kelas B, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas mengenai ujian akhir semester pengantar bisnis, di mana dalam penjelasannya membahas mengenai materi pertemuan 11, yaitu laporan hasil pengamatan atau pengenalan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebelum kita membahas mengenai laporan hasil pengamatan UMKM, sebenarnya apa itu UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah? Pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, seperti yang diatur dalam Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008 sesuai pengertian UMKM. Pengertian UMKM tersebut, maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Lebih dalam tentang UMKM yang akan dibahas secara lengkap pada berikut ini. Kriteria UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan, perlu memperhatikan kriteria-kriterianya. Hal ini penting digunakan untuk pengurusan ke depannya dan juga menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM. Berikut masing-masing pengertian UMKM dan kriterianya, yaitu yang pertama, usaha mikro. Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta rupiah dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta rupiah. Selanjutnya yang kedua yaitu usaha kecil. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang termasuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta rupiah dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai 500 juta rupiah. Hasil penjualan bisnis tetap tahunnya antara 300 juta rupiah sampai paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga yaitu usaha menengah. Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung meliputi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar, dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta rupiah hingga 10 miliar dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunnya mencapai 2,5 juta miliar sampai dengan 50 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu klasifikasi UKM atau usaha kecil menengah. Berdasarkan perkembangannya, UKM di Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kriteria. Di antaranya yaitu yang pertama, livelihood activities, yaitu UKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal.
Misalnya adalah perdagangan kaki lima. Yang kedua yaitu micro enterprise, yaitu UKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan. Yang ketiga yaitu small dynamic enterprise, yaitu UKM yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Yang keempat atau yang terakhir yaitu fast moving enterprise, yaitu UKM yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar atau UB. Selanjutnya yaitu ciri-ciri UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Jenis komoditi barang yang ada pada usaha tidak tetap atau bisa berganti-ganti sewaktu-waktu. Selanjutnya yaitu tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang selanjutnya yaitu usaha belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Berikutnya yaitu sumber daya manusia atau SDM di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Selanjutnya yaitu biasanya tingkat pendidikan sumber daya manusianya masih rendah. Selanjutnya, biasanya pelaku UMKM bisa memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya yaitu pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis UMKM, seperti yang dijelaskan pada pengertian UMKM yang tertuang dalam Kepres Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998 sebagai kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil yang perlu dilindungi dan dicegah dari persaingan yang tidak sehat. Pada dekade terakhir ini mulai marak bermunculan bisnis UMKM mulai dari skala rumah hingga skala yang lebih besar. Berikut ini ada 3 jenis usaha yang termasuk UMKM. Yang pertama yaitu usaha kuliner, di mana usaha kuliner merupakan salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi, bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan, mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Yang kedua yaitu usaha fashion. Selain makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun, mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu usaha agribisnis. Usaha agribisnis yaitu usaha di bidang pertanian yang bermodalkan tanah yang luas. Anda bisa memanfaatkan pekarangan rumah yang disulap menjadi lahan agribisnis yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu laporan hasil pengamatan atau pengenalan UMKM. Hasil pengamatan UMKM Hijab Cynthia Clara Fashion. Waktu pengamatan 13.00 waktu Indonesia Tengah sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Tengah. Lokasi pengamatan Nrekang, Maiwa, Sulawesi Selatan. Nama pengamat Kirana Az-Zahra. Hasil pengamatannya yaitu yang pertama, ringkasan eksekutif Hijab Cynthia Clara Fashion. Hijab Cynthia Clara Fashion adalah sebuah UMKM usaha bisnis fashion lokal yang melayani bisnis dan klien yang baik di kota-kota sekitarnya. Hijab Cynthia Clara Fashion didirikan pada tahun 2018 dan produk yang dihasilkan dari usaha fashion hijab ini berupa hijab syar'i dan hijab modern. Masalah pelanggan merupakan masalah yang paling penting karena pelanggan selalu menginginkan kepuasan untuk mendapatkan kualitas yang terbaik. Perusahaan memecahkan masalah ini dengan selalu berinovasi dan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik serta memberikan kualitas produk yang baik dengan harga yang pas di saku pelanggan. Visi Hijab Cynthia Clara Fashion yaitu menciptakan produk hijab syar'i dan modern berkualitas
inovatif, dan menguasai persaingan di pasar-pasar, baik nasional maupun pasar internasional, dan juga salah satu media dakwah Islami. Misi Hijab Cynthia Clara Fashion. Yang pertama yaitu menciptakan ide-ide dan desain terbaru. Yang kedua, bekerja sama dengan brand tren hijab ternama di Indonesia. Ketiga, menciptakan inovasi dan kreasi. 4, mengadakan perlombaan dan desain hijab. 5, memberikan harga jual yang terjangkau oleh masyarakat. 6, melakukan penjualan secara online. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu memberikan jaminan dan garansi produk kepada pelanggan atau konsumen. Selanjutnya yang kedua yaitu latar belakang UMKM Hijab Cynthia Clara Fashion. Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula fashion yang ada di Indonesia, termasuk juga hijab. Hijab adalah salah satu kewajiban bagi seorang muslimah untuk menutup aurat. Dulu hijab dimiliki desain yang menonton dan tidak memiliki seni keindahan, dan cenderung berwarna gelap. Maka dari itu, usaha Hijab Cynthia Clara Fashion yang bergerak dalam bidang fashion hijab ingin menciptakan produk hijab yang mempunyai keindahan dan modern, seni, inovasi, sehingga banyak yang berminat untuk menggunakan produk hijab syar'i. Hijab adalah kata-kata yang tak asing, apalagi bagi kita wanita muslimah. Berhijab merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Selain menunjukkan jati diri, hijab bisa menjaga kehormatan wanita muslimah. Sekarang semakin banyak muslimah yang memakai hijab. Berbagai macam model hijab dipasarkan untuk menarik minat konsumen. Saat ini sudah banyak model hijab syar'i yang modern. Hal ini membuktikan ketertarikan wanita muslim mengembangkan fashionnya melalui hijab. Tujuannya yaitu yang pertama mendapatkan keuntungan, kedua menyediakan kebutuhan hidup di wilayah sekitar tempat usaha, dan yang ketiga yaitu menambah keterampilan berwirausaha. Struktur organisasi UMKM Hijab Cynthia Clara Fashion yaitu owner hijab atau pemiliknya Cynthia Clara, sekretaris Rismawati, karyawannya yaitu karyawan konsultan hijabnya yaitu Aisyah, tim kreatif Sri Dewita, kasir Junianti, bagian produksi Nur Hikmah, bagian pemasaran Friska Yunita, penanggung jawab Nur Afrin, dan bendahara Nur Halisa. 4. Rencana, prospek, dan target pemasaran UMKM Hijab Cynthia Clara Fashion. Rencana bisnis Hijab Cynthia Clara Fashion. Bisnis yang Cynthia Clara jalankan ini merupakan produk barang berupa hijab syar'i dengan kualitas dan desain yang unggul dan berkualitas. Dengan memilih usaha hijab Cynthia Clara yakin bahwa usaha ini akan maju dan berkembang. Dikarenakan produk yang diproduksi dengan proses yang teliti sehingga menciptakan produk berkualitas dan unggul. Produk didesain dengan desain yang berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri dan produk hijab lain dari produk hijab lainnya, serta juga melihat meningkatnya angka permintaan konsumen serta besarnya peluang di sektor fashion ini. Selain itu, pengalaman di sektor yang sama juga memiliki sumber daya manusia yang ahli di bidangnya. Prospek dalam menjalankan usaha bisnis hijab Cynthia Clara Fashion. Peluang untuk bisnis hijab terbilang sangatlah bagus dan sangat cerah. Usaha hijab menjadi suatu pilihan usaha di bidang fashion terkini yang menjanjikan hingga banyak orang yang tertarik menekuni usaha tersebut. Peluang usaha bisnis hijab muslim masih terbuka lebar serta menguntungkan oleh siapa saja. Prospek usaha hijab terbilang cemerlang, menguntungkan, di mana melalui usaha hijab dapat mendatangkan keuntungan yang bombastis.
Usaha bergelut dalam bisnis hijab memiliki prospek yang sangat bagus dalam jangka ke depan. Bisnis hijab sejak dulu tumbuh hingga sekarang masih berkembang, dan juga tak pernah sepi akan konsumennya. Target pemasaran usaha bisnis hijab Cynthia Clara Fashion, yaitu strategi pemasaran paling jitu untuk usaha hijab, melakukan survei, membuat brand, memilih tempat yang strategis, melakukan memperhatikan kualitas dan harga, memanfaatkan digital marketing, kerjasama pihak lain, dan memanfaatkan hari-hari besar. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.